dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia yang luasnya luar biasa, penduduknya 270 juta orang. Apa jadinya nanti? Kalau hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak. 5 tahun Anies Baswedan memimpin Jakarta, warga miskin di Jakarta meningkat tajam. Peningkatannya cukup signifikan. Ini menarik, artinya selama kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, Anies tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan. Mungkin alasan yang paling klasik adalah, oh ada pandemi. Pandemi kan dimulai kuartal pertama 2020. Padahal Anies mulai jadi gubernur Jakarta tahun 2017, 2-3 tahun sebelum adanya pandemi. Artinya memang orang ini tidak mempunyai kapasitas untuk mengurangi warga miskin di Jakarta. Ini loud and clear berdasarkan data, bukan berdasarkan prediksi atau analisa semata. Ini data dari BPS. Nah, ini agak menggelitik buat saya karena APBD DKI Jakarta itu super jumbo dibandingkan daerah lain. Selama 5 tahun terakhir, mulai tahun 2017 sampai 2021, masih 4 tahun, angka kemiskinan di Jakarta meningkat luar biasa. Peningkatannya sebesar 105.160 orang. Jadi sekitar 0,89% peningkatannya. Ini luar biasa karena kalau kita bicara data tadi saya bacakan bahwa tahun 2017 saja jumlah kemiskinan atau warga miskin di Jakarta tercatat 393.130 orang. Nah, artinya akhir 2021 warga miskin di Jakarta bertambah menjadi 498.290 orang. Jadi 4,67% dari penduduk Jakarta. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Semua kepala daerahnya itu ditunjuk, dipilih langsung oleh gubernur karena ini kan daerah khusus ibu kota. Anggarannya jumbo, 80 triliun. Penduduknya sedikit dibandingkan Jawa Tengah, wilayahnya juga jauh lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah, tapi warga miskinnya meningkat selama 4 tahun terakhir. Kalau kita bicara dalam rentang waktu tahun 2020 sampai sekarang tahun 2022 mungkin masuk akal karena terdampak pandemi COVID-19. Tapi kan Anies memimpin Jakarta mulai tahun 2017. Nah, dari data ini saja sudah mencerminkan bahwa Anies tidak mempunyai prioritas yang berpihak kepada rakyat. Ini loud and clear. Apalagi ada informasi baru nih. Hari ini tanggal 20 Juni 2022 ada data dari BMKG mengatakan bahwa kualitas udara di Jakarta terburuk di dunia. Data Badan Pusat Statistik atau BPS memaparkan sebuah data bahwa selama kurun waktu 2017 sampai 2021, warga miskin di Jakarta meningkat 105.160 orang. Kenyataan ini membuktikan Anies Baswedan gagal memimpin DKI Jakarta. APBD Jakarta itu sekitar 70-80 triliun setiap tahun. Kemana larinya anggaran sebesar itu?
Kemarin ada informasi bahwa Anies menyumbang ormas-ormas, menyumbang kelompok-kelompok pendukungnya dia. Pasti kan tidak menggunakan dana pribadi, dana dari APBD. Artinya alokasi untuk warga miskin tidak menjadi prioritas buat Anies Baswedan. Bandingkan dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu provinsinya jauh lebih luas, penduduknya juga jauh lebih banyak, daerahnya juga luar biasa luasnya dibandingkan Jakarta, dan APBD-nya di bawah Jakarta. Tapi selama kepemimpinan Ganjar, angka kemiskinan di Jawa Tengah menurun. Meskipun warga ekstrem yang miskin bertambah di berbagai kota, tapi secara statistik menurun. Ini berbanding terbalik dengan Anies. Bayangin, Jakarta itu luasnya kecil, hanya satu kota, hanya terdiri dari 6 daerah administrasi. Kalau nanti dia diberikan kepercayaan jadi presiden periode pertama, paling sibuk ngurusin pendukungnya dia supaya melanggengkan jabatan untuk periode berikutnya. Itu prediksi saya. Prediksi saya bukan sembarang prediksi, karena berdasarkan data empiris dari rekam jejak Anies Baswedan sewaktu memimpin Jakarta. Datanya bukan dari lembaga survei, tapi dari BPS, Badan Pusat Statistik. Tidak mungkin meleset. Meningkat tajam, 105.160 orang. Meningkat luar biasa itu. Kemana saja anggaran jumbo 80 triliun ini? Heran saya. Dan yang membuat saya bingung itu Gini rasio. Gini rasio itu adalah angka ketimpangan, mengukur antara pendapatan tertinggi dengan pendapatan terendah. Itu Gini rasio. Ternyata di provinsi lain Gini rasionya semakin kecil, Jakarta semakin besar. Semakin besar Gini rasio berarti ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendapatan semakin lebar. Berarti kerjanya Anies apa ya? Angka kemiskinan naik tajam. Kualitas udara juga semakin buruk. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, kemacetan Jakarta luar biasa. Artinya sektor-sektor esensial yang menyentuh hajat hidup orang banyak tidak menjadi prioritas. Nah, ini menjadi cermin buat kita semuanya seperti apa kualitas seorang Anies Baswedan. Kalau hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia yang luasnya luar biasa, penduduknya 270 juta orang. Apa jadinya nanti? Ini aneh, mengingat APBD DKI Jakarta setiap tahun sekitar 70-80 triliun rupiah. Kemana uang rakyat Jakarta mengalir selama ini? Orang ini tidak mempunyai kapasitas untuk mengurangi warga miskin di Jakarta ini. Berdasarkan data, bukan berdasarkan prediksi atau analisa semata. Ini data dari BPS. Ini agak menggelitik buat saya, karena APBD DKI Jakarta itu super jumbo dibandingkan daerah lain. Ujar Rudi S. Kamri. Ini yang terjadi di Jakarta. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu indikator kalau Gini rasionya meningkat. Ini di Jakarta. Di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Gini rasionya menurun. Artinya pemerataan pembangunan terjadi di 3 provinsi itu. Sedangkan di Jakarta, yang notabene anggarannya paling besar dibandingkan mereka, warganya semakin miskin, bertambah 105.000 orang lebih, Gini rasionya juga meningkat, ketimpangan ekonomi semakin melebar, dan kualitas udaranya semakin buruk. Coba terus piye? Masa orang kayak gini digadang-gadang jadi presiden ini?
Ini menarik, artinya selama kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, Anies tidak berhasil